Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi semester 6 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah bab yang diambil dari buku Strategic Planning for Information System edisi ketiga di dalam chapter 5, buku karya dari John Ward and Joe Piper. Jadi dalam chapter 5 babnya adalah ISIT Strategic Analysis Determining the Future Potential. Ya, kita di dalam kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, ada Prasnanda Maulana. Kemudian yang kedua ada R. Haidar El-Fatih. Kemudian yang terakhir ada Rifki Apat. Analisis strategis SITI untuk menentukan masa depan potensi. Teknik di dalam penilaian yang dibahas sejauh ini dapat memungkinkan peranan SITI pada saat ini dan seterusnya dapat dianalisis dengan baik secara kritis maupun secara konstruktif. Aspek kunci dari penilaian ini adalah sejauh mana sistem ini memungkinkan untuk aktivitas dan fungsi bisnis yang terpisah serta dapat berjalan secara harmonis. Ini dapat menyeratkan atau menyimpulkan pemahaman tentang hubungan bisnis berbasis informasi, baik internal maupun eksternal, serta persyaratan pemrosesan informasi. Seringkali analisis ini mengungkapkan area kekurangan sistem, kesusahan, keterkaitan yang tidak efektif, dan pemanfaatan yang buruk dari informasi yang ada. Kemudian di dalam analisis strategi SITI, penggunaan kombinasi dari balance scorecard atau BSCS dan critical success factor CSFS merupakan suatu cara yang cukup efektif untuk mencapai fokus perhatian manajemen yang tepat. BSCS dan CSFS dirancang untuk menempatkan SITI ke dalam agenda manajemen untuk memastikan strategi dan rencana SITI sejalan dengan tujuan organisasi dan prioritas manajemen untuk periode tertentu. Kemudian di dalam bisnis portofolio, produk dan pelanggan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana setiap pengelompokan berkontribusi atau dapat membuat permintaan pada sumber daya yang tersedia. Pada tahap ini dijelaskan pada bab sebelumnya. Yang pertama, kita harus membuat strateginya. Kemudian jenis strategi akan menghasilkan 2 hal. Yang pertama, high potential yang bisikan investasi di dalam SITI, dalam aplikasi SITI dapat memungkinkan mencapai
mencapai kesuksesan di masa depan. Kemudian hal kedua yang dihasilkan setelah membuat strateginya adalah operasional. Investasi di dalam SITI, investasi dalam aplikasi SITI dalam organisasi dapat currently depends for success. Kemudian ada support investment in IT application which are valuable but not critical to success, atau menginvestasikan aplikasi ITIS yang dirasa mampu untuk menjadi critical sukses yang penting. Kemudian pendekatan yang dilakukan tersebut juga menyarankan kemungkinan yang memiliki potensi tinggi yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelum kontribusinya dapat diputuskan, mereka juga dapat mengidentifikasi apakah sistem operasional utama yang ada atau yang direncanakan memberikan dasar yang baik untuk eksploitasi atau malah nanti bakal jadi kendala bagi pilihan bisnis di masa depan yang telah disediakan melalui SITI. Kemudian ada menyesuaikan strategi investasi, sistem informasi atau teknologi informasi dengan bisnis. Di dalam pengembangan strategi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi cara yang dianggap paling efektif adalah jika organisasi dianggap sebagai kelompok unit bisnis strategis. Hal tersebut dapat memungkinkan hubungan pasar atau produk, menentukan pemikiran strategis, dan aspek fungsionalitas atau organisasi menjadi sekunder. Kemudian memastikan bahwa strategi eksternal dapat mendorong strategi internal daripada sebaliknya. Kemudian analisis strategi SITI harus menyelaraskan dirinya dengan pendekatan unit bisnis. Sikap bisnis yang cukup berbeda terhadap investasi, termasuk investasi dalam sistem informasi atau teknologi informasi, cenderung berlaku di unit yang mengikuti strategi diferensiasi atau biaya rendah, dan peluang untuk investasi sistem informasi strategis tidak mungkin sama satu sama lain. Aplikasi untuk fungsi bisnis serupa dengan pemrosesan pemesanan, itu bisa sangat berbeda dalam praktiknya karena perbedaan hubungan dengan pelanggan yang disyaratkan oleh kedua strategi generik tersebut. Unit yang beroperasi di ceruk pasar akan memiliki peluang berbeda untuk memanfaatkan opsi SITI dari unit yang melayani berbagai segmen pasar, terutama dengan pelanggan dan pemasok. Kemudian organisasi yang mengadopsi pendekatan strategis business unit atau disingkat SBU dalam perencanaan bisnis sebagian untuk mencapai pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif. Hal itu didasari oleh yang pertama ada analisis situasi dan penilaian yang kompetitif. Kemudian yang kedua ada evaluasi opsi strategis. Kemudian yang ketiga ada alokasi sumber daya yang dinamis. Hal ini dapat mencakup penilaian peranan SITI dalam hal penggunaan di bidang industri.
yang digunakan oleh pesaing, pemasok, dan pelanggan, serta efektivitasnya dalam penggunaan unit bisnis. Kemudian di sini ada suatu gambar ini. Gambar tersebut dapat menggambarkan tingkat kompetensi relatif organisasi di sepanjang masing-masing sumbu. Di sepanjang masing-masing sumbu kelangsungan hidup, kesuksesan, serta kemakmuran. Kemudian, yang terakhir menyeratkan bahwa jika organisasi tersebut berada di luar garis sukses, dalam setidaknya satu kompetensi yang sama dengan pesaing yang lain, perusahaan tersebut harus memberikan keuntungan di atas rata-rata dalam industri. Namun, jika salah satu kompetensi itu berada di dalam lingkaran sukses, potensi keuntungan apapun kemungkinan akan diimbangi oleh kinerja yang buruk yang terjadi di tempat lain. Misalnya, di dalam sebuah bank yang telah mengembangkan produk hipotek baru yang sangat baik untuk kaum muda, sebagaimana didefinisikan oleh tolak ukur independen dan memiliki hubungan pelanggan yang baik, seperti bank lain. Bank tersebut tidak dapat memahami mengapa penjualannya menjadi sangat buruk. Alasannya adalah lambatnya dan tidak dapat diandalkannya proses aplikasi hipotek yang menggunakan sistem yang jauh lebih tua yang dirancang untuk produk generasi sebelumnya. Proses ini tidak dapat memberikan janji layanan yang melekat dalam produk, dan mengingat kelompok pelanggan sasaran, banyak pelanggan pergi ke tempat lain untuk mendapatkan produk yang lebih rendah dan cepat. Jadi banyak pelanggan dari bank tersebut yang pindah ke kompetitor bank ini gara-gara layanan yang diberikan menggunakan sistem yang usang, yang udah nggak cocok, dan tidak ada pembaruan sistem yang sesuai dengan zaman yang terjadi. Akhirnya mengakibatkan para pelanggannya pada pergi ke kompetitor dari bank ini. Kemudian ini hanyalah salah satu contoh bagaimana analisis kompetensi dapat membantu mengidentifikasi bagaimana prioritas investasi ESG sangat penting untuk menghindari kerugian kompetitif, di mana organisasi yang berada di luar garis sukses, yaitu mengungguli kebanyakan orang lain dalam satu dimensi. Pemikiran yang lebih kreatif diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana sistem informasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi lebih lanjut dan mempertahankan keunggulan. Misalnya, setelah menjalin hubungan pribadi dengan pelanggan pembelian bukunya, Amazon.com mampu menganalisis pola pembelian dan mengidentifikasi buku lain yang berpotensi menarik bagi pelanggan individu, serta layanan yang jauh lebih berharga daripada mengirim katalog umum, baik dengan pos atau elektronik. Kemudian, meskipun hubungan tidak akan selalu sempurna, perubahan konten dari portofolio aplikasi harus mencerminkan tema strategis yang berkembang.
menerapkan ide-ide ini dalam sejumlah situasi organisasi, mereka telah terbukti sangat berguna untuk mengklarifikasi alasan bisnis untuk rencana investasi sistem informasi teknologi informasi yang secara umum. Aplikasi strategis harus siap berhubungan dengan dimensi di mana organisasi berusaha untuk unggul dalam 1-3 tahun ke depan, yaitu untuk kepemimpinan produk, keyakinan pelanggan, atau keunggulan operasional dengan tujuan mendapatkan keuntungan di pasar. Kemudian kedua, peningkatan aplikasi operasional kunci sangat penting dalam dimensi apapun. Jika sistem menyebabkan tingkat kinerja turun di bawah yang penting untuk sukses, itu yang dapat menyebabkan kerugian. Kemudian ketiga, proyek berpotensi tinggi biasanya akan menjadi prototype yang terkait dengan pengembangan strategis tertentu atau evaluasi ide yang relevan dengan dimensi lain, yaitu langkah awal dan tentatif dalam mencari tahu bagaimana sistem informasi teknologi informasi dapat memberikan peluang di masa depan setelah fokus dari strategi yang telah dijalankan berubah. Kemudian di sini ada gambar sama kayak tadi dalam segi e-commerce. Di situ ada bagaimana e-commerce dapat mengganti hubungan baru dalam target segmennya. Kemudian ada value proposition-nya, ada bagaimana e-commerce dapat improvisasi customer dalam informasi customer value, informasi customer knowledge. Kemudian dapat mengganti ekspektasi dari customer. Terus bagaimana e-commerce tersebut dan dapat mengincrease actual dan perceived value dari produk atau layanan di e-commerce tersebut. Perubahan arah harus dilakukan jika ingin mempertahankan posisi pemimpinan dalam menanggapi tindakan pesaing. Namun sangat sulit untuk mengambil jurusan di lebih dari satu sekaligus, dan keraguan apapun akan menyebabkan prioritas yang selalu berubah, inkonsistensi, dan bahkan kebingungan dalam bisnis serta kegagalan dengan investasi SPTI. Analisis situasi bisnis baik dari segi perspektif eksternal maupun internal sangat penting untuk menetapkan konteks di mana peluang dapat diidentifikasi dan dinilai. Teknik yang dijelaskan di bawah ini perlu digunakan setelah penilaian lingkungan bisnis dan dengan tujuan yang disepakati berdasarkan tema prioritas untuk meningkatkan kinerja melalui sistem informasi teknologi informasi. Jika tidak, penilaian tersebut dapat menjadi latihan yang tidak fokus, di mana pilihan yang menarik diidentifikasi, tetapi tanpa hubungan yang alami dan koheren dengan keseluruhan niat dan arah bisnis di masa depan. Dengan demikian, mereka tidak akan dilihat dan diperlakukan sebagai prioritas atau investasi bisnis strategis. Kemudian ada analisis value chain atau analisis rantai nilai. Konsep dari analisis rantai nilai dijelaskan secara panjang lebar oleh Michael Porter yang mencatat bahwa setiap perusahaan adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, dan mendukung produk atau layanan. Semua aktivitas ini dapat direpresentasikan menggunakan rantai nilai.
Rantai nilai hanya dapat dipahami dalam konteks unit bisnis. Sama halnya, rantai nilai unit bisnis hanya satu bagian dari rangkaian aktivitas penambah nilai yang lebih besar di dalam suatu industri. Rantai nilai industri atau sistem nilai. Oleh karena itu, rantai nilai perusahaan manapun perlu dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dari rantai nilai terkait pemasok, pelanggan, dan pesaingnya sebelum dapat dioptimalkan. Kemudian tindakan pihak lain tersebut akan memiliki dampak yang signifikan pada apa yang dilakukan perusahaan dan bagaimana melakukannya. Hal ini terutama berlaku di dalam bidang sistem informasi. Misalnya, investasi besar-besaran yang dilakukan oleh pengecer makanan dalam sistem POS atau Point of Sale. Sistem POS telah mengubah cara informasi diteruskan dari produsen makanan dan telah secara dramatis mengubah layanan pengiriman yang diperlukan dari produsen tersebut. Hal ini berimplikasi pada sistem informasi dalam perusahaan pengolah makanan dan pada gilirannya sistem yang terhubung dengan pemasok mereka. Rantai nilai eksternal perlu dianalisis sebelum proses informasi dapat dioptimalkan di dalam bisnis dengan mempertimbangkan rantai nilai internal. Kemudian ada rantai nilai eksternal, rantai nilai industri atau sistem nilai. Untuk mencapai pendapatan dan keuntungan setinggi mungkin dari konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh industri, sumber daya industri perlu difokuskan pada kegiatan nilai tambah yang terlibat dengan memproduksi barang dan jasa tersebut seefisien mungkin untuk kepuasan pelanggan, yaitu konsumen. Jika informasi yang buruk berarti bahwa sumber daya tersebut terbuang percuma atau digunakan secara tidak efisien, biaya meningkat tanpa peningkatan pendapatan, dan profitabilitas keseluruhan turun. Di dalam situasi seperti itu, semua yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba adalah bersaing dengan pemasok dan pelanggan mereka untuk berbagi laba bersih tanpa tersangkut. Hal ini hampir tak terelakkan menyebabkan beberapa perusahaan menjadi bust. Kemudian keseimbangan hancur dan industri harus direorganisasi dalam beberapa cara. Sementara diskusi di atas terutama tentang keuntungan, pendekatan rantai nilai dapat digunakan di industri manapun, karena setiap industri menggunakan dana, mengeluarkan biaya, dan menggunakan sumber daya untuk memberikan layanan kepada konsumen. Di dalam industri non-profit seperti pemerintah, perawatan kesehatan, dan amal, selalu ada pencocokan penawaran dan permintaan untuk mencapai titik impas, jika bukan keuntungan. Jika sebuah organisasi dapat menyesuaikan permintaan akan produk dan layanannya dengan sangat dekat dengan pasokan sumber daya setiap saat, kinerja dapat dioptimalkan dan efisiensi dapat dimaksimalkan. Kemudian di sini ada rantai nilai eksternal. Itu dimana dari pemasok bahan baku atau barang modal menuju ke agensi dan distributor. Kemudian dari agensi distributor baru ke arah bisnis. Kemudian di situ di bawahnya ada pemasok langsung komponen tenaga kerja jasa, dan itu langsung mengarah ke bisnis dan mengarah ke kompetisi ORS. Kemudian dari bisnis satuan itu diarahkan atau ke distribusi lokal dan ke ekspor distribusi saluran.
yang mana hal tersebut bisa dilakukan dari bisnis satuan dapat melakukan saluran langsung ke pasar A, pasar B, pasar C, atau dari kompetisi ORS dapat melakukan saluran langsung ke pasar A, B, atau C. Ketika kita mulai memahami bagaimana arus informasi industri mempengaruhi perusahaan itu sendiri, perusahaan harus memperlakukan sebagai black box atau kotak hitam, yaitu bagaimana hal-hal dilakukan di dalam perusahaan harus diabaikan yang akan dipertimbangkan nanti ketika melihat mata rantai internal. Pertimbangan harus dimulai dari konsumen akhir dalam hal informasi apa yang tersedia tentang kebutuhan konsumen, siapa mereka, dan lain-lain, dan bagaimana mereka dapat dipengaruhi. Kemudian, kebutuhan untuk pertukaran informasi dengan pelanggan yang lebih cepat dapat diperiksa dalam hal seberapa efektif bagi kedua belah pihak. Akhirnya, semua arus informasi ke dan dari perusahaan hilir dalam kaitannya dengan konsumen dan perantara dapat dipahami. Dalam hal informasi penting yang dibutuhkan perusahaan dan sumber informasi saat ini dan potensial. Proses yang sama kemudian diulangi dalam hal pemasok langsung dan pemasok sumber daya, bahan baku, dan layanan mereka. Kemudian, masing-masing dari arus informasi utama dapat diperiksa untuk melihat bagaimana proses tersebut dapat ditingkatkan dalam hal akurasi, kecepatan, biaya, atau ketepatan waktu, dan bagaimana hal itu dapat menguntungkan bisnis. Mungkin, misalnya, bermanfaat jika distributor dapat memberikan data penjualan mentah secara langsung, daripada mengkonsolidasikan penjualan mereka untuk melakukan pemesanan yang lebih besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan distributor itu layanan yang lebih reaktif, memungkinkan distributor untuk menahan stok yang lebih rendah, namun memasukkan lebih banyak pelanggannya. Di ujung lain rantai, memungkinkan untuk melakukan hal serupa dengan pemasok, dan meskipun ini adalah contoh sederhana, mereka membentuk dasar rekayasa ulang cara industri beroperasi dengan keuntungan untuk keuntungan semua orang. Mungkin banyak dari pertukaran informasi tidak dapat dengan mudah ditingkatkan atau tidak dapat ditingkatkan tanpa kerjasama yang rela dari mitra dagang. Kerjasama hanya dapat terjadi jika ada keuntungan bersama dalam mengubah aliran informasi tertentu atau dengan mengubah aliran lain untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi mitra. Bisa jadi untuk menghasilkan perbaikan, mitra dagang yang ada harus dilewati dan informasi dipertukarkan dengan pihak lain lebih jauh ke hulu atau hilir dalam rantai. Hal ini pada akhirnya dapat mengarah pada penataan kembali hubungan bisnis yang signifikan. Kemudian penting untuk memahami jenis nilai dan biaya yang ditambahkan setiap perusahaan dalam proses mata rantai, yaitu apa yang berbeda antara output dan input. Misalnya, pialang keuangan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan daripada satu perusahaan asuransi, tetapi mengambil komisi sekian persen dari perusahaan asuransi atas penjualan. Setiap proses kunci dalam rantai harus dinilai dari dua sudut pandang. Yang pertama, bagaimana hal itu dapat menambah nilai bagi pelanggan berikutnya di dalam chain tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana hal itu dapat menambah value bagi mereka yang memberikan masukan. Pengecer menambah nilai bagi pelanggan pertama melalui berbagai barang yang ditawarkan dan akses lokal ke mereka, dan menambah nilai bagi pemasok dengan menyediakan ketersediaan konsumen, berbagi biaya stok, dan administrasi transaksi yang bernilai rendah, dan lain-lain. Saat menilai perubahan pada rantai, ini menyeratkan bahwa nilai baru dapat ditambahkan, atau nilai tambah dan biaya yang ada akan didistribusikan kembali,
atau biaya penambahan nilai yang sama dapat dikurangi, memungkinkan pengurangan harga atau peningkatan laba dalam belanja internet. Biaya konsumen tidak terlihat berkurang, tetapi biaya yang dialihkan ke pengiriman rumah, kecuali jika hal ini diimbangi dengan pengurangan biaya lain. Misalnya kepemilikan saham yang lebih rendah, peningkatan biaya pasokan akan memerlukan kenaikan harga yang setara, pembayaran untuk pengiriman, atau laba dalam rantai akan berkurang. Ini adalah contoh yang relatif sederhana dan jelas. Kemudian banyak pilihan biasanya akan muncul dengan sendirinya dari analisis. Hanya ada beberapa yang terbukti layak dan bermanfaat untuk diterapkan, setidaknya dalam jangka pendek. Namun, pemahaman tentang gambaran lengkap dapat menyebabkan opsi lebih lanjut muncul dalam jangka panjang. Hal ini tentu akan memungkinkan organisasi untuk memahami implikasi dari tindakan potensial oleh orang lain dan kemudian menentukan respon yang lebih strategis. Sekian dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut ke sistem informasi dan nilai rantai. Di sini dari pengertian jelas kinerja bisnis tergantung pada proses yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Tautan dapat dikembangkan ke berbagai tingkat kecanggihan dan ketergantungan timbal balik, menunjukkan 3 jenis hubungan: transaksi bisnis normal atau faktur, pemesanan, pembayaran, dan lain-lain dapat ditangani oleh perusahaan dengan sebagian besar pelanggan dan pemasoknya yang memiliki komputer. Cukup dengan koneksi melalui internet. Hal ini memang sudah terjadi di beberapa industri, terutama yang didominasi oleh perusahaan besar, di mana sebagian besar transaksi bisnis dapat dilaksanakan secara elektronik. Penggunaan dasar e-commerce ini menyebar melalui industri yang berbeda pada tingkat yang bervariasi. Pada gambar tersebut, di sini memiliki pengertian itu mempertimbangkan 2 jenis arus informasi rantai nilai lebih lanjut yang ditantang oleh e-commerce. Pertama, implikasi dari arus informasi promosi yang menginformasikan pelanggan lebih jauh ke bawah rantai produk dan layanan yang tersedia. Harus dipahami penawaran niaga dan saluran tambahan untuk aliran ini, tetapi juga menyediakan pelanggan dengan kemampuan untuk mencari seluruh rantai informasi secara langsung atau melalui perantara, di mana perusahaan menjadi semakin bergantung untuk menyediakan jendela toko elektronik, ruang rak untuk produk dan layanan mereka. Permintaan dari konsumen akhir mungkin berubah lebih cepat daripada di masa lalu, mengingat atribut e-commerce gabungan dari promosi yang efektif terkait dengan kemampuan langsung untuk bertransaksi bisnis. Kedua, e-commerce menawarkan potensi besar untuk mengumpulkan informasi dan intelijen tentang preferensi dan sikap konsumen dan pelanggan secara online. Daripada melalui riset pasar tradisional, lebih penting lagi perilaku pelanggan dapat dilacak dengan akurasi yang lebih besar dari sebelumnya melalui transaksi. Dan karena berkolerasi dengan aliran promosi dan aliran pengumpulan intelijen, kecuali setiap organisasi nih dan rantai secara keseluruhan dapat menilai informasi ini secara koheren. Kemungkinan besar salah tafsir tentang perubahan pola permintaan akun menciptakan potensi kekacauan dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, masalahnya adalah dalam lingkungan niaga, 3 aliran informasi yang sebelumnya dapat direkonsiliasi secara offline sekarang harus diintegrasikan jika rantai nilai ingin berfungsi secara ekonomis. Sebuah perusahaan tidak akan dapat menentukan nasibnya sendiri sehubungan dengan sistem informasinya. Ini bukan hanya masalah untuk perusahaan, tapi jelas bahwa pemain yang lebih besar memiliki lebih banyak keuntungan dan karenanya cenderung memaksa yang lebih kecil untuk memenuhi tuntutan mereka. Karena sebagian besar industri mengembangkan standar untuk perdagangan elektronik dan pertukaran informasi, risiko potensial bagi perusahaan kecil berkurang karena tidak akan memiliki biaya untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk pemasok atau pelanggan yang berbeda. Terus menurut Porter,
kita memasuki tahap evolusi baru dalam hal bagaimana IT mempengaruhi rantai nilai industri. Sebelumnya setiap perusahaan telah mencapai peningkatan kinerja, dapat mengintegrasikan aktivitas dan prosesnya, serta pemasoknya dan interaksi pelanggan melalui IS atau Sistem Information System. Terakhir melalui paket perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP dan Customer Relationship Management atau CRM. Dia percaya tahap baru ini yang baru saja dimulai memungkinkan integrasi rangkaian rantai nilai di seluruh industri sebagai aplikasi ujung ke ujung yang melibatkan pelanggan, saluran, dan pemasok. Sulit untuk memprediksi apakah kemunculan e-marketplace atau pusat perdagangan atau kemampuan untuk berintegrasi di seluruh rantai nilai akan memiliki efek yang lebih signifikan pada ekonomi industri dan hubungan pelanggan pemasok. Bisakah hubungan perdagangan menjadi pusat di mana sistem perancangan persyaratan industri beroperasi menghubungkan sistem ERP setiap orang bersama-sama untuk menyediakan arus informasi yang terintegrasi dan mulus. Namun bahkan dalam industri yang canggih dan matang, seringkali ada kesenjangan besar antara apa yang mungkin dan kenyataan saat ini. Next, ada rantai nilai untuk perusahaan farmasi. Nah, oke, dapat dilihat dalam gambar tersebut, catatan untuk perusahaan obat etika di mana seluruh strategi didasarkan pada diferensi produk dan kemanjuran pengobatannya, area utama di mana arus informasi atau hubungan sangat penting untuk kesuksesan dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau mencapai peningkatan kinerja yang signifikan. Yang pertama, penyediaan informasi obat kepada klinis atau dokter yang akan meresepkan pengobatan dan pemberi pengaruh. Terus yang kedua, perusahaan farmasi bergantung pada perakiraan kebutuhan dan kemudian pesanan dari pihak ketiga, yaitu pedagang besar dapat menjadi saluran distribusi untuk 80% obat-obatan ke dispenser untuk mengatur jadwal dan lain-lain. Yaitu yang ketiga, ada keterampilan dalam riset pasar farmasi. Terus yang keempat, pengujian obat selama pengembangan dapat memakan waktu bertahun-tahun. Nah, yang kelima, untuk dapat memproduksi obat tersebut, persetujuan regulator harus diperoleh dengan menyerahkan semua bukti tentang obat tersebut. Terus yang keenam, dengan meningkatnya akses konsumen ke informasi melalui internet, banyak pasien sekarang memberitahu dokter mereka tentang perawatan dan mereka pikir mereka butuhkan. Terus masing-masing tahapan ini melibatkan sejumlah proses pertukaran informasi antara pembeli dan penjual agar tahapan tersebut dapat dikelola secara efektif, sehingga memastikan manfaat maksimal bagi para pembeli dan penjual. Jika pada suatu tahap pertukaran rusak, baik transaksi saat ini atau bisnis masa depan akan terpengaruh. Semakin ke pelanggan yang harus menelusuri kembali langkah-langkah dengan biaya tambahan dan ketidaknyamanan dengan pemasok lain. Intinya analisis RLC ini memaksa mempertimbangkan tentang apa yang terjadi pada produk atau layanan begitu produk itu menjadi bagian dari rantai nilai pelanggan atau saat itu menjadi bagian dari rantai nilai pemasok dan karenanya mengarah pada hubungan informasi antara pembeli dan penjual melalui diperpanjang skala waktu saat produksi jasa sedang dikonsumsi atau sebaliknya. Next, analisis siklus hidup sumber daya, yaitu yang pertama untuk menganalisis hubungan dengan pelanggan, terus yang kedua dapat menentukan tidak hanya ketika dan ancaman ada untuk pertukaran informasi yang ditingkatkan atau baru, tapi juga aplikasi spesifik harus dikembangkan. Terus yang ketiga harus dilihat nih dari satu sisi aja, dari pelanggan atau pemasok. Model ini bisa menjadi pelanggan atau pemasok, analisis sumber daya siklus hidup. Terus analisis siklus hidup sumber daya. Nah, dari establish requirements ini nih, yaitu untuk menentukan berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menentukan atribut sumber daya. Terus ada akuisisi, yaitu untuk menentukan di mana pelanggan akan membeli sumber daya. Terus untuk memesan sejumlah sumber daya dari pemasok, untuk mentransfer dana atau memperpanjang kredit.
terus untuk menguasai sumber daya, untuk memastikan bahwa sumber daya memenuhi spesifikasi. Terus dari penata layan atau stewardship yang kalau dari integrate-nya yaitu untuk menambahkan inventaris yang ada, terus monitor yaitu untuk mengontrol akses dan penggunaan sumber daya, terus dari upgrade-nya ini yaitu untuk meningkatkan sumber daya jika kondisi berubah. Terus ada maintenance yaitu untuk perbaiki sumber daya jika perlu. Terus retirement yaitu untuk dari transfer or dispose yaitu untuk memindahkan atau mengembalikan atau membuang inventaris seperlunya. Terus account untuk memantau di mana dan beberapa banyak yang dihabiskan untuk suatu sumber daya. Lalu ada opsi strategis generator. Opsi strategis generator ini nih, yang pertama dari supplier yaitu untuk menganalisis hubungan dengan pelanggan dapat tidak menentukan ketika dan ancaman ada untuk pertukaran informasi yang ditingkatkan atau baru, tapi juga aplikasi spesifik harus dikembangkan. Harus dilihat dari satu sisi saja, yaitu pelanggan atau pemasok. Model ini bisa menjadi pelanggan atau pemasok, analisis sumber daya siklus hidup. Yang kedua dari pelanggan, ini dapat mencakup konsumen dan juga pelanggan langsung jika yang terakhir pada dasarnya adalah distributor. Pelanggan sebaiknya tersegmentasi dalam hal apa dan apalagi yang mereka beli atau seberapa besar pengaruh yang mereka berikan. Terus dari pesaing, yang jelas yang menjual produk atau layanan yang sangat mirip harus dilengkapi dengan pendatang baru yang sebenarnya atau potensial ke pasar dan produk dan layanan pengganti yang mengancam harus dimasukkan sebagai kompetisi. Pertimbangan juga harus diberikan kepada ancaman perantara baru atau opsi untuk diintermediasi oleh pihak lain. Strategi trust yang pertama ini untuk masing-masing dari mereka dorongan strategis yaitu langkah ofensif atau defensif dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama dari diferensiasi yaitu untuk memastikan bahwa kualitas superior disampaikan dan dirasakan yang mengarah pada perolehan harga premium. Ini juga bisa berarti menjadi pelanggan pilihan untuk mendapatkan layanan preferensial. Yang kedua biaya yaitu untuk menjadi lebih murah atau memungkinkan pemasok atau pelanggan untuk mempengaruhi biaya mereka. Dengan demikian lebih memilih untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Terus juga dapat ditemukan cara untuk meningkatkan biaya pesaing. Lalu yang ketiga ada inovasi yaitu memperkenalkan produk, layanan, proses atau cara melakukan bisnis baru yang mengubah hubungan dan kekuatan kompetitif dalam industri. Ini mungkin memerlukan keterlibatan aktif dan kerjasama dari pemasok atau pelanggan. Lalu ada pertumbuhan atau memungkinkan volume atau ekspansi dalam geografi atau peningkatan fleksibilitas produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan segmen yang berbeda. Lalu ada yang terakhir nih aliansi, menempa perjanjian, usaha patungan atau investasi bersama dalam sistem yang mencegah pendatang baru atau pesaing mencapai keuntungan. Terus internal rantai nilai. Yaitu tujuan dari analisis nilai internal menceriakan apa perusahaannya, tidak dari bagaimana melakukannya. Terus ada dua jenis kegiatan utama mereka yang memungkinkan untuk memengaruhi perannya dalam rantai nilai industri dan karenanya memuaskan pelanggan, mereka harus dihubungkan secara bersama-sama efektif. Terus kegiatan pendukung, mereka yang diperlukan untuk mengontrol dan mengembangkan bisnis dari waktu ke waktu dengan cara demikian secara tidak langsung menambah nilai. Oke, next. Model rantai nilai tradisional. Yang pertama logistik masuk. Logistik masuk yaitu memperoleh, menerima, menyimpan dan menyediakan input dan sumber daya utama dalam kualitas dan kuantitas yang tepat untuk bisnis. Ini mungkin termasuk merekrut
staf, serta membeli bahan, komponen, dan layanan, dan berurusan dengan subkontraktor dan memperoleh peralatan. Terus ada operasi, yaitu mengubah input menjadi produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ini melibatkan menyatukan sumber daya dan bahan untuk membuat produk. Misalnya mobil atau menyediakan layanan seperti rekening giro perbankan. Terus ada logistik keluar, itu mendistribusikan produk ke pelanggan, baik langsung ke konsumen atau ke saluran distribusi yang sesuai, sehingga pelanggan dapat memperoleh produk atau layanan dan membayarnya dengan tepat. Misalnya mobil dapat melalui dealer ke pelanggan, meskipun pelanggan dapat membeli langsung dari pabrikan dan mengirimkan mobil dari pabrik. Atau pengiriman uang tunai ke nasabah bank melalui automatic telling mesin atau yang disebut ATM yang dipasang di pengecer grosir. Lalu ada penjualan dan pemasaran, ini fungsinya menyediakan cara di mana pelanggan dan konsumen mengetahui produk atau layanan dan bagaimana mereka dapat memperolehnya, termasuk bagaimana membujuk mereka untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Ini akan berlaku untuk model mobil baru atau rekening bank, tetapi juga untuk screening cancer di layanan kesehatan misalnya. Terus ada layanan atau jasa, yaitu menambahkan nilai lebih lanjut dengan memastikan pelanggan mendapatkan manfaat atau nilai penuh dari produk setelah dibeli. Misalnya garansi mobil atau informasi tentang cara menggunakan rekening bank untuk menghindari biaya yang tidak perlu. Lalu ada primary activities. Pada gambar ini menunjukkan rangkaian aktivitas untuk dikelompokkan dalam struktur yang dijelaskan di atas dan juga beberapa aktivitas pendukung terkait yang kami harapkan akan ditemukan di perusahaan manufaktur. Sifat aktivitas utama yang dilakukan perusahaan akan ditentukan sebelumnya oleh industri, produk, pelanggan, dan pemasoknya. Keberhasilannya ditentukan oleh seberapa baik ia melakukan berbagai aktivitas utama secara bersamaan. Itu akan memutuskan beberapa banyak nilai yang diperoleh dan berapa banyak biaya aktivitas dan karenanya margin keuntungan utama. Nah, dapat yang tadi lihat yang tadi gambar segitiga itu tuh kan ada value added, cost profit. Itu tujuan utamanya tuh. Terus itu ada inbound logistik, operation, outbound logistik, sales and marketing, lalu ada service. Lanjut ke model konfigurasi nilai alternatif. Model rantai nilai tradisional pada dasarnya didasarkan pada pandangan manufaktur atau retail industri dan bekerja dengan baik untuk barang fisik. Namun meskipun dapat diterapkan dengan cukup berhasil ke beberapa bisnis jasa, di banyak bisnis lainnya itu tidak benar-benar mewakili apa yang dilakukan bisnis atau hubungannya dengan pelanggan dan pemasok. Contohnya sebagian besar aspek bisnis asuransi dan investasi tidak melibatkan produk fisik kecuali kertas dan uang. Model juga tidak mewakili bisnis di mana pemasok juga dapat menjadi pelanggan, misalnya perbankan, dan sangat lemah dalam menggambarkan banyak bisnis layanan baru, didasarkan terutama pada perdagangan elektronik. Model rantai nilai tradisional pada dasarnya didasarkan pada pandangan manufaktur retail industri. Terus ada nilai konfigurasi dan nilai alternatif. Di sini nih stable ini menjelaskan dua model konfigurasi nilai alternatif yang mencoba mengatasi masalah ini. Fokusnya adalah pada aktivitas rantai nilai utama karena aktivitas pendukung seringkali sangat mirip dengan model Porter. Mereka menyebut dua alternatif ini value shops and value networks. Pada gambar ini menunjukkan contoh rantai nilai seperti itu yang lebih mencerminkan bisnis jasa, di mana tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan klien atau pelanggan dengan menyatukan pengetahuan dan sumber daya yang sesuai dari dalam perusahaan atau dengan menggunakan sumber daya eksternal lainnya. Rantai melibatkan dua aliran untuk menentukan kebutuhan klien dan
dengan asumsi mereka dapat dipenuhi, merancang dan menerapkan solusi yang memenuhi kebutuhan klien. Ini bisa relatif sederhana, misalnya gaya rambut baru, atau sangat kompleks, kilang minyak baru. Pertukaran informasi yang cukup sering diperlukan dalam situasi yang lebih kompleks dan SI atau IT ini menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi pertukaran tersebut, yaitu untuk mengurangi waktu yang telah berlalu dan meningkatkan akurasi pertukaran. Terus di sini ada nilai konfigurasi, nilai alternatif. Jaringan nilai adalah bisnis yang menyediakan pertukaran dan mediasi antara pembeli dan penjual, memungkinkan hubungan terjalin. Mereka memperoleh pendapatan dari salah satu atau keduanya dalam penggunaan jaringan perusahaan. Setiap orang adalah pelanggan. Kantor lalu kegiatan utama perusahaan tersebut itu meliputi pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur untuk menyediakan kapasitas dan akses. Pada gambar ini nih, pada gambar ini menunjukkan bagaimana model ini berbeda dari dua model lainnya. Dalam semua jenis model, informasi tentang apa yang diinginkan pelanggan dan bagaimana permintaan itu dapat terpenuhi harus mengalir bebas melalui organisasi, memungkinkan manajemen setiap aktivitas untuk menentukan cara terbaik, menggunakan sumber dayanya untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dengan cara yang paling efektif. Setiap tindakan yang diambil akan segera terlihat oleh aktivitas lain dalam rantai yang kemudian dapat mengambil tindakan lebih lanjut yang sesuai atau menginformasikan aktivitas lain tentang masalah dalam memenuhi persyaratan. Rantai dapat terus diseimbangkan kembali di semua aktivitas, selain aliran melalui organisasi, setiap aktivitas, misalnya perdagangan, manajemen tenaga penjualan akan memerlukan sistem informasi untuk menjalankan dan mengelola bagian bisnisnya. Terus, contohnya sistem manajemen gudang harus mengetahui di mana setiap barang berada di gudang, tetapi bisnis lainnya hanya perlu mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dan sementara departemen manufaktur perlu menjadwalkan setiap mesin secara rinci. Sisa bisnis hanya perlu mengetahui bahwa produk akan siap memenuhi pesanan dan pelanggan. Demikian pula dengan bisnis jenis konsultasi, kegiatan pengelolaan sumber daya tidak perlu mengetahui detail setiap penugasan, tetapi perlu mengetahui siapa yang berkomitmen dan untuk berapa lama. Satu perusahaan teknik yang memproduksi sistem switching listrik, yaitu mempelajari bagaimana informasi mengalir melalui aktivitas utama yang terlibat dan mampu menyederhanakan arus dari permintaan pelanggan hingga pemasok komponen dan kembali lagi untuk mengurangi waktu tunggu pengiriman dari 27 menjadi 5 hari. Hasilnya adalah peningkatan penjualan sebesar 37%, penjualan yang hilang karena waktu pengiriman yang terlalu lambat dan tidak dapat diandalkan. Itu hanya untuk satu produk, tetapi ketika logika yang sama diterapkan di seluruh rangkaian produk dan proses terkait, peningkatan kinerja yang dramatis dibuat seringkali dengan biaya yang sangat kecil dan dengan hasil bahwa sistem menjadi lebih sederhana. Setelah perbaikan ini dilakukan, investasi ini niaga untuk memungkinkan penyediaan dan pemesanan online dapat memberikan manfaat lebih lanjut daripada menyebabkan lebih banyak masalah operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rantai pasok. Di sini analisis rantai pasok pada dasarnya adalah suatu bentuk industri tingkat tinggi dan analisis proses atau aktivitas bisnis. Suatu cara untuk menggambarkan suatu industri sebagai jaringan komponen-komponen kunci dan keterikatannya. Konsep dasar rantai nilai yang agak terstruktur terkadang sulit diterapkan pada industri non-manufaktur di mana produknya tidak berwujud dan tidak ada bahan baku yang jelas. Perusahaan bus, polisi, persewaan mobil, lembaga pembangunan, agen real estate, pendapatan dalam negeri, dan pendidikan adalah contoh di mana 5 komponen linear dari rantai nilai internal sulit untuk diidentifikasi. Dua model nilai yang dikembangkan baru-baru ini, toko dan jaringan lebih membantu dan menjelaskan bagaimana aktivitas saling berhubungan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Dan semua kegiatan membutuhkan uang. Proses analisis harus relatif fleksibel, menggambarkan bebas hubungan antara pelanggan, layanan atau produk, dan sumber daya yang dikonsumsi.
Tujuan utama dalam semua kasus adalah untuk mewakili kegiatan utama dalam bisnis dan hubungan mereka. Dalam hal mendapatkan sumber daya dari pemasok, bukan dalam hal bagaimana organisasi saat ini terstruktur. Yaitu untuk fokus kepada kebutuhan bisnis inti, dengan mempertimbangkan rantai nilai tersebut sebagai komponen sistem nilai industri. Sama pentingnya untuk memisahkan kegiatan utama tersebut dari kegiatan pendukung yang ada untuk tujuan organisasi atau kelembagaan dan hanya secara tidak langsung berkontribusi pada nilai tambah. Organisasi memiliki keluasan yang lebih besar tentang bagaimana mereka melakukan dukungan daripada kegiatan utama, karena yang terakhir harus berhasil masuk ke dalam proses industri. Nah, bagaimana rantai nilai ditarik? Mereka dapat memungkinkan analisis lebih lanjut dari salah satu atau semua hal berikut. Informasi yang mengalir di seluruh industri dan seberapa penting informasi itu bagi berfungsinya industri dari keberhasilan perusahaan dalamnya, dengan menentukan di mana dan kapan informasi itu tersedia, siapa yang memilikinya, dan bagaimana informasi itu dapat diperoleh dan dialihkan keuntungan atau digunakan untuk melawan perusahaan. Misalnya, dalam studi kasus, seperti barang fashion, informasi permintaan merupakan faktor penting. Tetapi di instruksi lain, seperti gula-gula, harga dan kakao dan kayu, dapat menjadi kritis untuk sukses. Produsen yang memiliki informasi yang baik dan dapat merespon perubahan permintaan atau penawaran tercepat dapat mengungguli mereka yang tidak memiliki informasi yang relevan. Di industri kayu Inggris, harga kayu lunak dipengaruhi selama siklus 6 bulan oleh industri bangunan Amerika Serikat. Perumahan baru di Amerika Serikat menentukan ketersediaan dan harga di tempat lain. Sebagai pembeli wall terbesar di dunia, Benetton akan menemukan stok besar di tangannya jika gagal mengantisipasi dan memenuhi permintaan. Oleh karena itu, pentingnya sistem point of sale di toko waralabanya untuk mendapatkan data penjualan harian di pasar yang bergejolak. Nah, di sini pemasok komponen atau sumber daya tertentu memungkinkan memiliki waktu tunggu yang lebih lama dari semestinya. Mengingat volatilitas bisnis, perusahaan menyediakan rencana untuk persyaratan ke depan, bahkan membeli atas namanya untuk menyebarkan informasi, atau perusahaan jauh lebih kompleks daripada yang sering diapresiasi dan pendekatan rantai nilai memungkinkan mereka untuk dianalisis. Jelas, penggunaan perdagangan elektronik menjadi dasar utama untuk berbagai informasi tersebut di berbagai sistem informasi perusahaan. Nah, di sini EDI. Pada awal 1980-an dan 1990-an, sistem berbasis EDI dipandang sebagai pilihan strategis utama bagi sebagian besar organisasi. Nyatanya, para pemain utama di industri tertentu, biasanya pengecer, umumnya menentukan dampak strategis EDI melalui tindakan atau kelamanan mereka. Sebuah studi oleh Benjamin dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa untuk sebagian besar organisasi, aplikasi EDI akan dibangun berdasarkan kebutuhan kompetitif dan akan menjadi biaya melakukan bisnis. Bukti penelitian menunjukkan bahwa EDI untuk transaksi bisnis dasar akan memberikan paling banter, paling kecil keuntungan jangka pendek, karena mudah memberikan keuntungan berkelanjutan berasal dari mengubah hubungan dengan mitra dagang dan menggunakan pertukaran informasi untuk melakukan bisnis dengan cara baru yang saling menguntungkan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini hampir pasti berlaku untuk aplikasi internet dan niaga secara online. Setelah penghematan biaya tersedia, telah dibagikan secara adil antara pembeli dan penjual. Kemudian keuntungan hanya akan diperoleh untuk mereka yang berinovasi dalam proses bisnis, memberikan nilai baru kepada pelanggan dan atau dapat menemukan sejumlah besar pelanggan baru untuk dipuaskan. Kemudian seberapa efektif informasi mengalir. Nah, di sini proses utama mengalirkan informasi yang efektif. Yang pertama, dalam setiap aktivitas untuk mengoptimalkan kinerja. Yang kedua, untuk menghubungkan kegiatan bersama dan menghindari biaya yang tidak perlu dan peluang yang terlewatkan. Dan yang terakhir, untuk memungkinkan aktivitas pendukung berkontribusi pada proses nilai tambah, bukan menghalanginya. Nah, kemudian secara historis, sistem pertama kali dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan fungsional
dan hubungan antara mereka dari pemasaran ke logistik keluar. Misalnya, tambahkan kemudian hal ini sering kali mengakibatkan pasukan orang dengan jabatan generik bekerja untuk mengatasi kelemahan pada sistem antarmuka. Banyak inisiatif rekayasa ulang bisnis yang sering disertai dengan penerapan integrasi. Kemudian, di sini ada rantai pasok alami dan buatan. Rantai pasok alami di sini berdasarkan aktivitas nilai tambah dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian mendefinisikan hubungan timbal balik dan ketergantungan yang penting dengan cara ideal untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian rantai pasok alami biasanya berisi beberapa kegiatan rekonsiliasi dan merespon dengan cepat. Kemudian rantai pasok buatan. Biasanya rantai pasok buatan ini didorong oleh struktur organisasi, evolusi, historis, dan kompromi. Seringkali sangat kompleks, membingungkan dan berantakan dan kurang dipahami. Kemudian mengandung banyak kegiatan rekonsiliasi dan beraksi lambat, dapat mengambil banyak bentuk lalu dimodifikasi untuk memenuhi perubahan bisnis. Nah, sebelumnya Sullivan dan Geringer jelaskan bagaimana dengan memahami peran informasi dalam rantai nilai internal dan eksternal, peningkatan kinerja bisnis utama dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja rantai pasok. Mereka memperkenalkan konsep rantai pasok alami dan buatan. Rantai pasok alami menggunakan struktur optimal yang tidak dapat dicapai untuk proses nilai tambah industri dan arus transformasi informasi. Berdasarkan apa harus diselesaikan, rantai pasok yang dibuat menunjukkan bagaimana hal-hal yang saat ini dilakukan dengan cara jauh dari cara yang biasa kita kerjakan. Mereka mengidentifikasi perbedaan karakteristik dalam rantai pasok ini alami dan buatan. Ini ditunjukkan pada perbedaan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, rantai dalam hal informasi adalah untuk mengurangi kompleksitas yang ada baik yang melekat dalam hubungan informasi saat ini atau disebabkan oleh mereka. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi opsi baru, seringkali lebih cepat agar informasi mengalir ke tempat yang memungkinkan proses nilai tambah dilakukan secara lebih efektif dan pada waktu yang tepat. Dengan demikian, cara kerja rantai harus berubah dan keadaan buatan apapun yang telah dicapai melalui evolusi menjadi sesuatu yang lebih seperti pandangan alami rantai pasok tersebut. Untuk mencapai hal ini, dan untuk memastikan bahwa investasi SI atau TI yang telah menguntungkan diidentifikasi, penting untuk memulai dengan pemahaman tentang rantai pasok itu tersendiri secara keseluruhan dan bagaimana cara kita untuk mempengaruhi proses penambahan nilai internal. Jika tidak, bahkan investasi SI yang signifikan mungkin tidak memberikan manfaat yang nyata, bahkan dapat mengakibatkan kerugian bisnis karena tindakan pihak lain dalam rantai tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah re-engineering bisnis dan rantai pasok. 3 tingkatan teratas dari dampak SI atau TI saat ini pada bisnis yang dijelaskan sebelumnya dalam bab 1. Di tahun 1990-an itu, program penelitian yang membutuhkan perubahan atau transformasi revolusioner mencakup 2 desain. Yang pertama, desain ulang dan desain ulang proses dan desain ulang jaringan, yang menyiratkan perubahan komponen dan hubungan rantai pasok itu tersendiri. Nah, re-engineering bisnis dan rantai pasok yaitu ada rekayasa ulang bisnis sebagai mekanisme untuk perubahan strategis, biasanya mencakup dimensi proses yang signifikan, yang pasti akan membawa implikasi bagi SI atau TI itu tersendiri. Rekayasa ulang bisnis adalah pernyataan kembali tujuan investasi SI selama 30 tahun terakhir, tapi tujuan tersebut sering ditumbangkan dalam dorongan untuk menggunakan TI. Banyak sistem informasi dan literatur rekayasa menggunakan kata-kata yang sama untuk mendefinisikan tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja bisnis. Jadi kita harus menghilangkan proses yang tidak perlu, lalu rasionalisasikan sisanya untuk memastikan proses penambahan nilai. Rasionalisasikan hanya untuk memastikan proses penambahan nilai dioptimalkan. Integrasikan untuk meningkatkan daya tahan. Jadi gimana ya? 30 tren ini tujuan tersebut sering dapat ditumbangkan dalam dorongan untuk menggunakan TI. Jadi banyak sistem informasi dan literatur rekayasa ulang bisnis menggunakan kata-kata yang sama.
Kemudian akhirnya otomatisasi di mana teknologi dapat memberikan peningkatan lebih lanjut. Pada 1990-an, di banyak perusahaan TI telah menjadi kendala untuk mendesain ulang, karena di masa lalu TI digunakan untuk mengotomatisasi proses yang dirancang dengan buruk yang telah menjadi sangat mahal dalam silikon. Nah, makanya daripada merancang model bisnis mereka sendiri dan karena sistem inti, banyak organisasi telah menerapkan paket perangkat lunak yang sudah banyak digunakan dalam perusahaan-perusahaan saat ini, seperti ERP dan CRM. Untuk mendapatkan proses bisnis baru dan perangkat lunak modern yang dapat di-upgrade, solusi ini melibatkan penerapan pendekatan berbasis rantai nilai untuk memahami cara kerja bisnis, dan karenanya dapat disingkatkan melalui kombinasi rekayasa ulang bisnis dan isi baru. Ya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi selalu menjadi bagian dari proses nilai tambah yang mencakup setiap perusahaan, baik itu perusahaan komersial, pelayanan publik, atau badan amal. Namun secara historis, SI atau TI telah digunakan untuk meningkatkan proses, komponen individu, atau aktivitas perusahaan. Awalnya, peningkatan ini ditunjukkan untuk mengurangi biaya kegiatan pendukung daripada meningkatkan kinerja kegiatan atau bisnis. Bahkan ketika sistem menjadi terfokus pada aktivitas utama, mereka cenderung ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja aktivitas operasional atau bisnis, dan hanya kemudian pada aktivitas yang secara langsung berinteraksi dengan pemasok dan pelanggan, tetapi dengan maksud untuk tidak mengorbankan atau membahayakan efektivitas operasi internal. Secara historis, penekanannya adalah pada yang pertama, operasi dan pengendalian internal. Yang kedua, proses kunci dalam organisasi. Yang ketiga, faktor keberhasilan krisis internal. Kemudian yang terakhir, perusahaan bukan industri. Nah, teknik tersebut, teknik rantai pasok, menyarankan bahwa sistem informasi perusahaan harus dipertimbangkan dalam konteks yang diperluas, yaitu rantai nilai industri untuk mencapai pengaruh maksimum dari investasi SI atau TI itu sendiri, dan manfaat dari industri dan perkembangan internal. Rantai pasok mewakili arus barang dan jasa, penggunaan sumber daya melalui industri, dan arus informasi paralel yang berjalan menuju industri. Alat analisis rantai pasok membuat organisasi mempertimbangkan bagaimana arus informasi industri tersebut mempengaruhi perusahaan, dan secara potensial bagaimana mereka dapat mempengaruhi dan di mana perlu berinvestasi untuk mencapai keunggulan sehubungan dengan orang lain, dan menginvestasi informasi dan arusnya atau menghindari dirugikan oleh tindakan orang lain. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.